kelebihan sholat subuh itu sangat luar biasa. Sampai kata Nabi dalam hadis Jabra dari kitab Al-Khis Sahih Muslim, "Lau ya'lamun nas ma fi subuh ida'atu subuh law kana haqqan." Kalau kau jangan kelebihan dan manfaat apa yang dimiliki oleh sholat subuh, maka mereka akan datang berlomba-lomba meskipun dalam keadaan perangkap, biar tinggi, biar batu bara, pasti mereka akan mengejar untuk melakukan ibadah sholat subuh berjamaah maksudnya. Sya'ban ini tidak pernah ketinggalan sholat. Semenjak dia mengucapkan dua kalimat syahadatain, semenjak masuk agama Islam, semenjak ikut dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah jamaah yang paling aktif luar biasa. Tapi sekali ini, bahkan hidung Sya'ban tidak kelihatan di masjid, sampai mengherankan para jamaah. Nomor balik dua orang yang ada, dan seluruh minggu dan muslim, heran kalak malaknya untuk muslim. Anggota ada, heran kalak indah rakyat muslim maksudnya. Untuk perbedaan Sya'ban, anggota dan seujung dan muslim, dan seujung dan mengaji. Heran kalak dan seujung dan mengaji pasroh Allah. Udah dimulai kalak jamak ketutara. Dan seujung lagi dah. Ini Sya'ban tidak kelihatan. Nabi tungguin. Sekali dua kali, sekali dua kali ditungguin Nabi. Dinantikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan juga, nggak nongol juga, bahkan hidungnya nggak kelihatan di masjid. Nabi tanya kepada para sahabat Nabi, sahabatku ada nggak yang tahu Sya'ban kemana? Ada nggak yang tahu Sya'ban berada di mana? Kenapa mereka akan sholat subuh? Semua sahabat Nabi diam terpungkam seribu bahasa. Kopi ya bang, kopi. Saudara kaum muslimin, terpungkam diam. Tidak ada bahasa, tidak ada kata-kata, nggak satu pun yang tahu. Dulu zamannya belum ada zaman WA, belum ada Instagram, belum ada Facebook, ya kan, belum ada Telegram, belum bisa chatting-chattingan maksudnya. Amerika Indonesia bisa bicara kapan pun waktunya, belum nggak ada. Kantor pos aja nggak ada. Kalau kita ada rumahnya ketok pintu maksudnya, nggak ada yang tahu satu sahabat pun. Sehingga Nabi tungguin sampai matahari hampir terbit, sampai matahari hampir terbit udah pagi maksudnya. Nabi putuskan baiklah kita sholat jamaah nanti insya Allah akan kita lihat Sya'ban berada di mana. Sholat subuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat subuh, Nabi bertanya lagi, ada nggak yang tahu? Aku pernah mampu salah satu saya dia bekas di Sya'ban. Salah seorang sahabat menjawab, saya tahu dia Rasulullah, tapi cukup jauh rumahnya, 3 jam perjalanan. Berangkat Nabi, tahu sendiri bagaimana cuaca kota Madinah itu luar biasa panas. Saya 10 tahun tinggal di Mekah, mungkin kurang lebih kelas ini saya. Hampir jadi ontar pas saya pulang ke Indonesia, saking lamanya maksudnya. Kalau dari Indonesia ketika musim dingin, darah bisa keluar, bisa maksudnya. Ketika musim panas bukan cuma kulit yang dianggap oleh cahaya matahari, sampai ke tulang kita pun dianggap cahayanya. Saking panasnya luar biasa. Ini yang dialami dari tidak menggetarkan Rasulullah. Ini Nabi loh. Di atas presiden, di atas raja, kekasih Allah, Habibullah, yang karena dia Allah Ta'ala jadikan bumi langit dan alam semesta. Tapi Nabi dengan tawaduk dia datang untuk menemui seorang sahabat yang tidak datang sholat ke masjid, saudara kaum muslimin. Komarun mamaina dalam umaligina, kesombongan umum. Alhamdulillah, ngomong Tentang na hanidan mo ba no? Paris ni dan bilang begitu sampai ke rumah dan nabuhay mo di siya. Maka dia ketuk pintu, assalamualaikum. Kedua seorang perempuan yang sudah sempat tanya, mama sahabat tanya, nampak jelas bekas-bekas air mata yang melintas di pipinya yang sangat indah. Karena ketahui bagaimana wajah orang Arab Umairah apa ini keperantaraan nggak berlomba. Asal tangisku ini Sya'ban ya Rasulullah, inilah air mata kesedihanku. Gundah gulana menghantam jiwaku. Kenapa? Orang yang paling berarti dalam hidupku sudah meninggalkanku. Tutup usia sudah ya Rasulullah. Siapa? Sahabatku Sya'ban, suamiku Sya'ban sudah meninggal dunia, makanya gak sholat subuh. Sya'ban gak ke masjid karena meninggal dunia. Manusia di akhir zaman ke masjid karena meninggal dunia. Sya'ban gak ke masjid, itu muslim, tidak meninggal loh. Yang manusia untuk muslim tapi Sya'ban tidak ke masjid sekali-kalinya itu karena dia sudah mati, meninggal dunia, wafat. Tapi manusia sekarang ke masjid dengan sudah ada yang Sya'ban itu bukan orang yang luar biasa yang berada. Sya'ban itu bukan orang yang aktif paling dan sebagainya. Begitu ya Rasulullah. Sebelum pulang Sya'ban, sebelum meninggal dunia ketika dalam sakaratul maut, saya bukan melihat ada sebuah kecelakaan di matanya, tapi yang saya bingungkan, saya bingung. Ada 3 ungkapan yang dikatakan Sya'ban, tak apa maksudnya. Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Itu kata Sya'ban. Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Ya Rasulullah, apa di gerangan di balik
tapi dia orang beriman yang teladannya luar biasa, yang solehnya luar biasa. Ya Rasulullah, mohon terakhir kepada saya supaya menangkan batinku, kata istrinya Sya'ban. Dijawab Nabi, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Al-Waqiah, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza balaghatir ruhul hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Hafal insyaallah ya, baca Al-Waqiah insyaallah 40 hari berturut-turut Allah cabut kemiskinan dari Anda. Insyaallah man qara'a Al-Waqi'ah faqad umila bil faqatin, dalam hadis tadi. Baca surah Al-Waqiah 40 hari berturut-turut. Kalau malam-malam, kalau siang-siang punya 40 hari berturut-turut, maka aman daripada faqah, aman daripada kemiskinan. Luar biasa Al-Waqiah. Fa idza balaghatir ruhul hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika manusia sampai di makhrajul nafas, namanya hulqum, yaitu tempat keluarnya nafas kita, bahasa fikihnya adalah hulqum, definisinya makhrajul nafas. Maka saat itu Allah mengangkatkan semua kenangan, semua track record, semua pengalaman kita, kebaikan kejahatan kita. Najol sumbayang ke waktu usia 20 tahun, najol ikan pohon gulung gadung didongan, najol ikan pohon ngadu pendiala, najol ikece iwala, najol marah membayar utang, sudah kita tidak kita dong sotik pedang nasib tidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang disesalkan Sya'ban 3 perkara. Kenapa tidak lebih jauh? Apa itu kenapa tidak lebih jauh? Dia sudah melihat bagaimana balasan berangkat ke masjid. Melihat balasan berangkat ke masjid. Kita ketahui fa'in dari kulli khalwatin nambul khati'ah. Setiap langkah ke masjid menghapuskan segala dosa saudara. Perjalanan 3 jam pahalanya luar biasa. Tapi dalam sakaratul mautnya dia menyesal sampai bertanya kepada Allah, Tuhanku, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Bikin 10 jam perjalanan ya Allah. Bikin 20 jam kalau perlu. Bikin 1 hari 1 malam kalau perlu. Bikin seminggu perjalanan ke masjid kalau saya akan salat. 3 jam itu disesalkan oleh Sya'ban. Nyesal sebelum mati. Itu 3 jam perjalanan. Anggota dari kami bisa hidup sedikit supaya untuk masalah untuk dia menyesal juga. Dia pengen 10 jam karena pahalanya luar biasa, saudara kaum muslimin. Pahalanya luar biasa, ini yang disesalkan. Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Ternyata pernah ketika Sya'ban ini berangkat juga ke masjid, dia futur. Futur itu sama dengan breakfast, sama dengan makan pagi maksudnya, ya kan? Namanya futur kalau di Arab. Satu tamis itu rokok, kue Afghanistan yang sementara paling satu warna ish namanya, atau tamis. Tiba-tiba ada seorang yang sudah lapar dan makan 2 hari 2 malam, minta, bagilah makananmu kepada saya, lapar. Bagi makananmu kepada saya butuh, perutku ini kosong, saya hampir mati menahan lapar. Maka dibelah 2 setengah 50-50, setengah. Allah tunjukkan pahala yang sangat luar biasa. Itu pun membuat Sya'ban menyesal. Dia bilang, Tuhanku, andai ku tahu setengah aja ini pahalanya, surga janjinya sangat luar biasa, saya akan beli semua kue itu biar dia makan saya menahan lapar ya Allah. Dia ngasih setengah. Makanya kalau ngasih sedekah, infak, jangan mikir-mikir mana selalu bikin naik. Untuk mengurus infak roh dari membangun majelis ini 2.000, 5.000, 4.000 kurang dari mana salah sejauh sejauh ini aku mau sampai kewajiban selesai. Gak ada manusia yang gak menyesal. Maka kalau ada tukaran yang warna merah, kasihkan warna merah. Kalau ada tukaran warna biru, kasihkan warna biru. Kalau ada tukaran warna uang 50, kasihkan 50. Kalau jalan-jalan di 2.000 ngadong, sekarang cancel salah, udah jadi. Bodohkan dunia akhirnya. Dia jadi pinjam 2.000 di gue, tidak biarnya jadi salah. Anggo 2.000 dia yang kamu, pada di dunia kang ongkos ke WCD, pipis 2.000, mandi 3.000, pipis dan mandi jadi 5.000, dekorting, maksudnya. Berarti kalau lu disuruh ke WC, di WC naik pulang masuk ke bahasa gue besok kan. Itu maksud gue dah. Dia kasih setengah daripada isi dompet, dia menyesal. Tuhan, kau beri aku kesempatan kedua. Rabbi raja'na ila ajrin musamma la atasaddaq wa akum bil salihin. Hidupkan aku kembali ya Allah. Berikan aku kesempatan kedua. Aku akan menjadi orang yang soleh dan pulaskan semua hartaku. Tapi kan penyesalan senantiasa datang dengan lambat sekali. Saudara kaum muslimin, manusia yang banyak dalam hidup ini adalah sedih ketika dia melihat saldo keuangan dia di ATM menipis. Tapi dia tidak pernah sedih ketika saldo pahala dia menipis dan saldo dosa dia membunuh. Ketika saldo uang menipis, bingung, pusing, mana aku menjadi, kan betul. Tapi ketika saldo dosanya semakin besar, saldo pahalanya semakin tipis, itu tidak membuat Anda gelisah, itu tidak membuat Anda bersedih, saudara. Lalu kenapa Anda berharap masuk surga? Doa Anda tahu, oh Tuhanku masukkanlah urusanku ya Allah. Oh Tuhanku masukkanlah urusanku ya Allah. Oh Tuhanku bantulah urusanku
Kenapa kalau matematika pakai matematika dengan Allah maksudnya? Kalau satu Anda kasih, yang dua harta Anda, satunya akan berkurang maksudnya. Tapi kalau dengan Allah, satu Anda simpangkan menjadi 7, setiap satu adalah 7. Setiap satu adalah 100 dari 700, saudara. Tapi jangan pakai logika matematika sekarang kaum muslimin. Maka ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, kenapa tidak semuanya? Kita akan buktikan siapa nih orang terbaik di antara kita. Siapa nih orang yang benar-benar memikirkan akhiratnya. Hasibu qabla an tuhasabu, itu sebelum Allah yang menghitung. Dan apa yang Anda sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang Anda sumbangkan untuk agama Allah? Apa yang Anda sumbangkan untuk jihad fisabilillah? Abu Bakar, ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, ketika dia meninggal dunia seorang khalifah, seorang presiden, cuma 2 koin jatuh dari kantongnya, dan kemudian bajunya cuma sehelai cuci kali dia pakai. Itu presiden. Kemana hartanya? Disumbangkan kepada Allah, kepada Rasulullah ketika dia masuk agama Islam, saudara. Umar bin Khattab, saat dia masuk agama Islam, ini anaknya Umar satunya rusak nih, mama suam. Si batu nawan nangkap. Sudah nak mendokor dengan na on mantong anak di presiden ini. On mantong anak di presiden si batu dia nama suak-suak dong main anaknya ngaku ke sekolah. Baru kemudian datang kepada Amr bin As saat itu yang memegang Baitul Mal, Menteri Keuangan, ya kan? Dan minta, wahai peman, ayah pengen maksudnya keluarkan dulu gajinya kepada saya mau beli sepatu nanti gunting atas aja, potong atas aja maksudnya gajinya ketika ayah saya gajian. Amr bin As mengatakan, jangankan gaji ayahmu Madinah kalau perlu berikan kepada ayahmu, tapi tanya ayahmu, dia bisa jamin gak dia masih hidup sampai gajian? Dia bisa jamin gak dia hidup sampai gajinya keluar? Cuma itu beberapa hari. Anaknya pulang ngadu kepada Umar, paman Amr bin As mengatakan, jangankan harga sepatu Madinah yang masuk akal ayah, tapi dia nanya, ayah bisa jamin gak ayah masih hidup sampai hari gajian? Mohon dibutuhkan, sedia mantap kalau sekolah betul dari sepatu dengan dia uangnya selesai. Suni bagian lain kamu akhirat. Saya tanya apa yang Anda teguhkan terhadap hari saudara? Sumpah yang belum tentu sah. Asli panjang yang boleh terbedi butuh sumpah yang terbedi. Puasa bahasa mengkecek ialah. Nggak ada itu tangga jalan. Kedua mengkecek ialah. Dua mengkepala mengkecek ialah. Zakat ulang duit sampai dari tahun lagi dari sekolah atau di sulam zakat. Robar sidoka. Dorokoro, wasajo isayu besok aja, ini saja mah. Oh dia mah harapan mudahkan maukan kutus surgoina. Sampai ibu, ade. Aku sampai kota, suhu malah dong hebat lah, luar biasa. Oh, aku kena bang jam baru baca itu. Lesu bang doa isa sama majelis. Aturan yang di dokter sini udah sotik. Beda ini dari nawar, pun di ayah awal. Nagodangan melalitar 2000 ke Indonesia. Nah tersini Indonesia ya. Sedangkan di 2000 belum tentu matahari saudara. Maka ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, inilah saatnya. Mumpung lagi masih biru, mumpung lautan masih bergelombang, mumpung usia masih Allah berikan kepada Anda, penyesalan senantiasa datang terlambat. Laulan tumo, ma baqidat dunya bitumo, laulan dadan. Kalau bukan karena penyesalan, dunia tidak akan pernah digenangi oleh air mata. Permasalahannya, penyesalan senantiasa datang terlambat, tidak pernah di awal waktu. Andailah penyesalan datang di awal waktu, takkan pernah ada penyesalan di alam semesta. Namun karena penyesalan datang di akhir waktu, maka manusia untuk mundur ke belakang adalah sebuah kejadian yang sangat mustahil tentunya adanya. Maka 1 detik yang telah lalu lebih jauh daripada 1000 tahun yang akan datang. Kalau Anda menyesal dalam sakaratul maut karena tidak bisa memberi sesuatu terhadap agamanya Allah, siapa yang Anda akan pesankan untuk memberikan sumbangan Anda? Anak Anda belum tentu sebaik Anda. Anak Anda belum tentu semurah Anda. Anak Anda belum tentu sedermawan Anda. Anak Anda mungkin lebih daripada Anda. Maka sebelum pulang ke sana, sebelum matahari tenggelam, sebelum Allah katakan berhentilah Anda berjalan, artinya umurmu sudah sampai. Imam Syafi'i berkata, jangan pernah berhenti dari kebaikan. Berlarilah mengejar kebaikan. Berusahalah sekuat tenaga. Ketika Anda tidak mampu, berjalanlah. Ketika Anda tidak mampu, tetaplah berjalan santai. Ketika Anda tidak mampu, tetaplah terseok. Nanti terus berjalan dan mengejar kebaikan. Kalau Anda tidak mampu, asal jangan Anda berhenti apalagi mundur ke belakang. Maksudnya bagaimana? Ketika Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, datanglah seekor semut dan datanglah burung pipit membawa air setetes demi setetes, setetes demi setetes, setetes demi setetes. Cicak cocak maksudnya nama indah. Yang kau mentong mampan pun sebisa dokah dunia. Yang kau mentong mampan pun sedikit dan kau memadamkan api dari Raja Namrud. Nah mustahil deh. Apa kata burung pipit dan apa kata semut? Memang saya tahu bahwa air yang saya bawa cuma setetes tidak akan pernah memadamkan ini api. Tapi minimal Allah tahu saya berada di pihak
yang mana? Saya berada di pihak orang yang melakukan kebaikan ataukah mendukung kejahatan? Saya tahu bahwa uang yang saya berikan tidak akan membersihkan iblis, tapi saya pengen bahwa Allah lihat hati saya. Andai saya punya kemampuan, saya selesaikan dengan harta saya. Saudara kaum muslimin, tepuk dada saja iman. Hanya Anda yang bisa menjawabnya. Pihak orang tua yang sudah pernah hidup di alam kuburnya, apa yang bisa Anda berikan kepada mereka? Aku berharap orang tua adalah tiga. Satu adalah walad yang soleh, anak yang soleh. Bagaimana anak yang soleh? Tentunya adalah ibu ataupun anak yang memberikan kepada orang tuanya dengan sesuatu benda yang telah menjadi catatan kebaikan meskipun mereka sudah tiada. Saudara kaum muslimin, maka kita ucapkan istighfar. Kita ucapkan istighfar ayahanda ibu yang dimuliakan Allah. Semoga insya Allah hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Sedekah Anda hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Kemarin Anda bersedekah tanpa sentuhan. Sekarang hidayah Allah sudah menyentuh Anda. Anda biarkankah sentuhan hidayah Allah ini cuma berada di telinga Anda? Atau Anda biarkan merasuk dan masuk lewat darah Anda sehingga menusuk ke dalam batin Anda? Dan ketika menusuk, yakinlah bahwa Anda akan berkumpul dengan para anbiya, para salafus salih, dari orang-orang yang terbawa, yang ada sepintu dalam surga dengan tabur asqiyah yang tidak akan pernah boleh masuk ke dalam kecuali orang yang tidak mikir untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, ingat kembali tukaran berapa uang yang Anda bawa ke tempat ini. Kalau cuma tukaran 10 bolehlah, tapi Abdul pinjam ke sebelah, kasih 50. Ada di bangku dan berapa lagi? Udah benar dari mesti bagus lagi. Sorry ada boleh. Saya tadi selesai saya suka 4 disuntik besok. Aturan dajabat kes masuk ke tukaran 5.000 dan 2.000 kan nampak doang. Ausah atau lama paksa kan udah paksa on. Cuma tuh anggo pada dalam kontong 2.000 deh. Mak kan lama paksa awon. Wali baru dulunya kau paksa surah. So kalau dari ini kalau sudah tadi kau paksa deh, aku nggak paksa. Lalu nggak sudah sampai mati. Susah memberikan siapa nama si Pomping. Ini saja pak. Kenapa si Pomping? Tak isulan dia hasil bukan. Aku nggak selesai aja mengaji. Selesai aja sudah. Nggak konsentrasi.